Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Saat-saat seperti ini adalah saat paling mendebarkan antara dua insan yang habis mengikrarkan janji suci pernikahan. Momen ketika matahari berganti rembulan, momen di saat langit mulai gelap dan cahaya ruangan berubah temaram. Ini adalah saat-saat yang paling mendebarkan bagi setiap pasangan baru. Tanpa kecuali seperti Dirga dan Levia tengah malam ini atau malah hampir fajar. Levia sendiri sangat terkejut tatkala menyadari sebuah lengan melingkar di pinggangnya. Saat ia raba dan merasakan bulu-bulu halus dan lembut itu, ia jadi begidik ngeri. Apalagi Levia kini merasakan sesuatu yang tidak beres di balik tubuhnya. Ia mau beringsut dan menjaga jarak. Tapi Dirga malah merapat tanpa malu. Pria itu malah semakin menempelkan wajahnya tepat di punggung Levia. Aduh, jantung Levia mulai tidak aman, sudah jedak-jeduk sejak tadi. Lalu bagaimana dengan kondisi jantung di sebelah? Dirga sudah banyak menelan ludah. Siluet Levia dari belakang sudah membuatnya menggila. Ingin rasanya ia menerkam langsung mangsanya yang gurih itu, dilalap habis sampai pagi menjelang. Sayang, itu hanya ada di hati saja, karena Dirga sendiri tidak mau memaksa, tapi terus berusaha untuk mendesak gadis tersebut. Dirga menyerang Levia, pelan tapi pasti, tidak mau memaksa, karena dia bukan pria yang seperti itu. Ia juga ingin Levia menerimanya dengan terbuka, bukan menerobos masuk tanpa permisi, bisa-bisa kena kasus KDRT. Lev, bisa aku minta sekarang? Bisik Dirga di belakang telinga Levia. Levia yang kini posisi masih membelakangi sang suami otomatis langsung ketar-ketir. Manik matanya menajam, kakinya seperti mau lari saja dari ranjang super besar dan empuk tersebut. Bagaimana ini? Aduh, gawat, aku belum siap. Aduh, masih ngaruh nggak kalau aku pura-pura tidur? Levia yang panik, dahinya kini dipenuhi keringat dingin. Lev, kamu nggak tidur lagi kan? Mau kemana? Cegah Dirga saat Levia hendak turun dari ranjang. Levi tidur di sofa saja, jawab Levia sambil menundukkan wajah. Jujur, ia tadi kaget campur malu. Lalu, untuk apa ranjang sebesar ini? Kamu lihat kan, spraynya masih bersih. Levia makin gelisah. Dirga sepertinya terlalu banyak memberi kode untuk meminta sesuatu darinya. Sini, atau aku gendong lagi kayak tadi. Levia pun hanya bisa menghela nafas dalam-dalam, kemudian kembali duduk di tepi ranjang. Bagus, aku suka wanita penurut, ujar Dirga. Levia kini menatap jarum jam. Kenapa waktu berjalan sangat lambat? Ia melirik kanan kiri, dilihatnya sang suami menatapnya tanpa henti. Gadis itu benar-benar merasa tidak nyaman berada di dalam kamar bersama Dirga. Ia seperti domba yang tidak berdaya, tinggal menunggu eksekusi dari sang serigala yang sudah menanti untuk memakannya. Ayo sini, masuk selimut, udara sangat dingin. Dirga yang licik, tanpa sepengetahuan Levia, ia kecilkan suhu kamar tersebut hingga Levia ikut bergabung bersama selimut miliknya. Kenapa jadi dingin banget? Sini lebih dekat biar hangatnya lebih berasa, ajak Dirga dengan senyum aneh. Ya iyalah, Levia tidak tahu pria itu sudah melepas atribut bawahnya, hanya tinggal atasan saja. Set, Dirga pura-pura memejamkan mata dan dengan sengaja memeluk Levia lagi.
Kalau takut, kita tunggu sampai kamu berani. Sekarang, ayo tidur, bisik Dirga sok santai, padahal jantungnya hampir copot. Astaga, apa itu yang bergerak-gerak dan hangat? Levia menjerit dalam hati saat merasakan sesuatu kembali. Tuan tidak tidur kan? Jangan panggil Tuan, nanti aku cium. Jelek, Levia langsung diam. Bisa geser sedikit, pinta Levia yang merasa engap. Tidak bisa. Tuan, jangan begini. Kau mau aku cium rupanya. Dirga mendongak dan langsung mengecup bibir mungil tersebut. Niatnya hanya mengancam atau kecupan singkat, tapi tak taunya Dirga tidak bisa mengontrol tubuhnya lagi. Dengan cepat ia langsung pindah posisi. Pria itu kini berada tepat di atas Levia, membuat Levia panik dan tambah gelisah. Kita lakukan pelan, jadi jangan takut, bisik Dirga yang sudah tidak tahan. Tidak tahu mengapa dekat gadis karbol tersebut membuatnya terpacu dan malah gampang on fire, padahal Levia sama sekali tidak sedang menggoda dirinya. Dan kini Levia semakin syok saat Dirga menyibak selimut mereka. Ada sesuatu yang seolah menantang dengan gagah berani. Meski sempat melihat tapi tidak begitu jelas karena Dirga yang waktu itu pingsan di kamar mandi, sekarang situasinya sangat berbeda dan ini sedikit berbahaya karena pria itu dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Belum apa-apa, Levia sudah takut duluan. Kenapa wajahmu pucat begitu? Bukankah kamu pernah melihatnya? Bisik Dirga sembari menenggelamkan wajahnya ke ceruk leher Levia. Tulang-tulang Levia mendadak seperti habis dipresto. Tiba-tiba semua menjadi lunak seketika. Tidak berani menatap lagi, Levia memejamkan mata. Ngeri, takut, dan cemas jadi satu. Badrop yang semula Levia kenakan sudah berada di atas kursi depan meja rias. Begitu juga dengan Dirga, pria itu kini tidak memiliki apa-apa pada tubuhnya. Mungkin karena gejolak jiwanya sudah terbakar dan menggebu-gebu, Dirga langsung saja menyambar apa yang ada di depannya. Sedangkan Levia, gadis itu kini tinggal meringis menahan sakit, dan Dirga yang selesai mengatur nafas yang sempat tidak beraturan karena gejolak yang menggebu, ia melirik wanita yang kini sudah menjadi istrinya tersebut. Ya, istri yang baru saja ia beri nafkah batin. Baru saja ia menabur benih kehidupan dalam rahim wanita yang kini nampak sangat cantik di matanya itu. Bahkan bayangan wajah Arunika pun sama sekali tidak muncul sedetik pun. Sepertinya ia memang sudah terhipnotis oleh pesona Levia. Gadis yang dulu nampak sangat biasa, namun nyatanya kini membuatnya tergila-gila. Sesaat kemudian, "Mau aku gendong ke kamar mandi?" tanya Dirga ingin menawarkan diri. Levia spontan menggeleng. Gadis itu lebih baik jalan sendiri. Dengan memasang wajah pura-pura baik-baik saja, Levia akhirnya berjalan menuju ke kamar mandi. Aduh, kok perih begini? Levia mengernyitkan dahi, tapi terus melangkah menuju kamar mandi. Begitu masuk, dia langsung menyalakan keran air, membasuh wajahnya, sembari menatap cermin. Apa yang terjadi barusan? Kenapa aku malu sekali? Levia lantas menepuk kedua pipinya agar dia sadar atas apa yang terjadi. Kini dia wanita yang sudah bersuami, bahkan suaminya itu bukan kaleng-kaleng. Meski agak mesum, tapi keluarganya sangat baik. Levia jadi tersenyum miris. Ia menikahi pria itu apa menikahi keluarganya? Anggap saja aku menikahinya karena aku ingin kasih sayang keluarganya.
Levia menatap cermin sejenak, kemudian menyalakan shower. Ia mau membersihkan diri, membersihkan jejak-jejak yang ditinggalkan suaminya di tubuhnya.